Semangat pagi di hari Sabtu 10 April 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, ada istilah Jawa yang cukup dikenal masyarakat, yaitu sabdo pandito ratu pan kena wolawali, atau sabdo brahmana raja tan kena wolawali, yang artinya seorang raja atau pemimpin tidak boleh berganti-ganti ucapan atau keputusan. Karena kata-kata seorang raja atau pemimpin itu sekali diucapkan, ucapannya akan menjadi pedoman, sumber rujukan dan putusan hukum. Bila kata yang telah diucapkan dengan mudahnya diubah, maka masyarakat atau rakyat menjadi bingung mana yang harus dijadikan pedoman. Seorang pemimpin dituntut harus berhati-hati dan memikirkan matang dalam berucap. Anggota keluarga Allah seperti cerita pewayangan. Saat Destaratra terlanjur menunjuk Duryodono sebagai pewaris kerajaan Astina. Keputusan itu diambil karena keberadaan para Pandawa tidak jelas. Apakah mereka masih hidup ataukah sudah mati setelah peristiwa pembakaran Balai Sigolo-golo. Apalagi Sengkuni atas persetujuan Dewi Gendari terus mengojo-ojoi atau memprovokasi agar Destaratra segera menunjuk pengganti. Tak elok bila Destaratra terus memimpin kerajaan Astina dalam kondisi buta, sementara anak sulungnya telah menginjak dewasa. Anak-anak yang lainnya pun sudah bisa diberi amanat kepemimpinan. Namun tidak disangka-sangka saat ada musyawarah kerajaan yang dihadiri para sentana peraja, Begawan Bisma, Durna, Sengkuni, Duryudana, Dewi Gendara, tiba-tiba forum musyawarah kerajaan kedatangan Bima atau Brotoseno. Inti maksud kedatangan Bima adalah meminta kerajaan Astina sebagaimana dulu pernah dititipkan ayahnya Pandu Dewanata kepada Destaratra. Bima atau Brotoseno dengan gagahnya kemudian menerima apa yang menjadi keputusan pamannya. Dia tidak merasa perlu dibantu oleh kerabat Astina karena khawatir nantinya akan menjadi celaan di ujung waktu karena babat alas Wanamerta sebagai awal pendirian kerajaan turut dibantu oleh berbagai pihak. Yang diminta oleh Bima atau Brotoseno hanyalah restu dari Destaratra. Cukuplah restunya yang diharapkan. Destaratra menjadi terenyuh atas keluhuran budi anak-anak Pandawa, sebegitu rasa hormatnya kepada orang tua. Mereka tidak menyalahkan salah ucap yang terjadi, tetapi justru bisa bersabar dan terus berjuang menggapai asa. Destaratra hanya bisa menyesali salah ucapnya dan mengutuk Sengkuni
atas segala perilaku culasnya. Hanya karena Sengkuni adalah adik Dewi Gendari, Destaratra tidak bisa berbuat banyak. Sesungguhnya Destaratra pun bisa membaca batin Sengkuni bahwa pemberian atas Wanamerta itu sebetulnya juga bukan sebagai tanah pengganti, tetapi Wanamerta diharap bisa menjadi kuburan baru para Pendawa karena hutan itu merupakan hutan yang angker yang dihuni oleh para raja jin dan peri perayangan. Anggota keluarga Allah, sabda dan kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia dalam karya penyelamatan yang dilakukan Yesus juga merupakan sabda Pandito Ratu Tan Keno Wolawali atau sabda Brahmana Raja Tan Keno Wolawali. Lewat Yesus juga Allah menyatakan firman-Nya di dalam Yohanes 12 ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Anggota keluarga Allah, terlebih dahulu kita akan memperhatikan leksionari bacaan Injil hari ini. Yohanes 12 ayat 44 sampai dengan ke-50 demikian. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikian kesaksian Injil Yohanes. Anggota keluarga Allah, kehendak yang kemudian disabdakan Allah lewat Yesus adalah sabdo Pandito Ratu Tan Keno Wolawali atau sabda Brahmana Raja Tan Keno Wolawali. Sabda dan karya Allah di dalam Yesus bertujuan untuk menyelamatkan manusia. Sabda itu harus terlaksana dan tidak bisa ditarik lagi bagai sabdo Pandita Ratu tadi. Tetapi sabda Allah ini bukanlah sabda yang salah ucap seperti yang menjadi cerita pewayangan di depan tadi. Allah sudah merancangkannya dengan sungguh hingga berkehendak dan berkarya untuk mewujudkannya. Perwujudan karyanya melalui manusiawi Yesus yang diutusnya. Siapa toh Yesus itu? Yesus sebenarnya Allah sendiri yang menjelma dalam rupa manusia dan keutuhan manusia, manusia sejati, mewujudkan karya Allah tersebut.
Mengapa kok Allah berkarya harus dalam wujud manusia? Harus menjelma dalam keutuhan manusia atau menjadi manusia sejati. Hal demikian dilakukan semata-mata agar manusia menyaksikan, merasakan, menghayati betul karya Allah tersebut sehingga menjadi percaya. Bukankah manusia seringkali tidak percaya jikalau tidak melihat, tidak meraba, dan lain sebagainya? Sudah dilakukan sedemikian pun, masih ada manusia yang tidak percaya. Maka Allah bersabda lewat Yesus, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Anggota keluarga Allah, karya penyelamatan yang dilakukan Yesus menjadi penerang atau penunjuk jalan bagi manusia. Bagaikan guide atau pemandu wisata yang memberikan penjelasan tentang rumah Bapa atau kerajaan Allah yang akan dituju. Yesus menunjukkan arah jalan ke sana dan apa saja yang harus dilakukan untuk bisa masuk ke sana. Setiap orang yang mengikuti perkataan dan selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh si guide yang akan sampai pada tempat yang dituju, yaitu kerajaan Allah. Sebab sebagai guide, Yesus hanya menyampaikan kehendak dan sabda dari sang pemilik rumah, sang pemilik kerajaan, yaitu Allah sendiri. Ayat 49 memberikan kesaksian, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Anggota keluarga Allah, setiap orang yang setia melakukan perkataan Yesus, sang guide menuju rumah Bapa atau kerajaan Allah, akan mendapatkan hidup kekal. Ayat 50 memberikan kesaksian, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Sebagai anggota keluarga Allah, kita yang sudah bersama-sama menjadi rombongan peziarah yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Bapa, kita akan taat pada arahan penjelasan sang guide sejati rumah Bapa atau kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus, atau kita akan menggunakan pikiran kita sendiri. Kita akan mengikuti teladan apa saja yang dilakukan oleh sang guide, atau justru kita mengikuti bagian-bagian yang kita lihat yang lain. Bergantung dari diri kita masing-masing. Satu hal yang pasti, apa yang sudah disabdakan Allah untuk menyelamatkan manusia di dalam karya lewat Yesus Kristus, itu adalah sabdo pandito Ratu Tan Kenowolawali, tidak bisa ditarik kembali, dan itu sabda yang tidak salah ucap. Berbahagia dan bersyukurlah kita ketika kita menemukan sang guide sejati, karena sabdo pandito Ratu tadi menolong kita dan menyelamatkan kita dalam kehidupan seutuhnya. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, Tuhan sudah berfirman sabdo pandito Ratu tentang penyelamatan dan karya penyelamatan itu di dalam Yesus Kristus. Kerajaan surga sudah disediakan bagi kita, dan kita tinggal mengikuti apa yang menjadi arahan, teladan, dan petunjuk guide kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari kita menyatakan keyakinan kita seperti ungkapan nyanyian Kidung Pasaman Kristen BMGJ 160, Keraton Swarga.
Neng kraton swarga sestu kung panggenannya salir tiang tinimbalan mlebet samya mila Sang Kristus manjal tedak donya ngorbankeun srira nyelametkeun manungsa yogya tampanana rahmating Gusti temahan sira mangke urip sayekti tentrem raharja tansah ngeropi sira wasana ngrasuk kasam purnan swarga saben tiang rebut bener mlebet mring swarga ngambah margi pilihannya pribadya ing mung tiang pracaya sarta olah tresna yeku kang derek Gusti mlebet swarga yogya tampanana rahmating Gusti temahan sira mangke urip sayekti tentrem raharja tansah ngeropi sira wasana ngrasuk kasampurnan swarga kita berdoa bersama. Puji hormat dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Bapa yang telah berkarya memberikan karya keselamatan, penyelamatan bagi manusia di seluruh muka bumi ini. Sabda Tuhan adalah sabda Pandito Ratu Tan Konowo Lawali yang tidak akan Tuhan tarik kembali di dalam menyelamatkan manusia. Sekalipun ada manusia yang tidak menerimanya, namun kami anggota keluarga Allah menjadi bagian manusia-manusia yang menerima karya penyelamatan Allah, dan kami ditunjukkan oleh Sang Guide sejati Yesus Kristus yang akan menolong kami, membawa kami menuju kepada rumah Bapa pada kerajaan Allah yang sejati. Engkau menolong, Engkau membimbing, mengarahkan hidup kami melalui segala aktivitas yang kami jalani, baik hari ini ataupun hari-hari selanjutnya, tetap dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Bahkan tatkala kami, bagian anggota keluarga Allah, mengalami kelemahan ragawi pun Tuhan pakai untuk tetap mengikuti arahan, bimbingan, dan teladan Sang Guide sejati, yaitu Yesus Kristus menuju ke rumah Bapa. Tetap mengajak anak-anak kami mengikuti apa yang menjadi petunjuk arahan dari Sang Guide, agar hidup mereka juga menemukan damai sejahtera sejati. Sekarang kami tak berdoa untuk para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan segala kondisi dan keadaan. Kasih kuasa dan kebijaksanaan-Mu tetap Engkau tambahkan, terlebih ketika mereka menghadapi dan menyikapi, membuat kebijakan dengan segala kondisi kehidupan saat pandemi, saat terjadi bencana di beberapa bagian wilayah bumi pertiwi ini, dan semua kondisi yang ada. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Para medis menjadi garda paling depan penanganan pandemi. Tuhan berkuasa menjadi keselamatan, menjadi sumber kebijaksanaan. Bersama-sama dengan masyarakat, bahu-membahu membangun damai sejahtera, menggapai
kasih-Mu, biarlah kuasa Tuhan yang nyata. Teman-teman sesama kami, saudara kami yang dalam penderitaan akibat bencana beberapa waktu yang lalu, baik banjir bandang yang baru saja terjadi di NTT dan NTB sebagian yang ada, biarlah kasih kuasa-Mu tetap ada bagi mereka semuanya. Engkau memakai gereja-gereja Tuhan dan anggota keluarga Allah untuk saling bahu-membahu menolong, demikian juga masyarakat seutuhnya. Bangunan toleransi antar umat beragama yang ada di bumi pertiwi tetap kami aturkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Itu doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, memohonkan ampun dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Di dalam Kristus kami mengaturkan permohonan, doa, dan semua pergumulan hidup saat ini. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan mengikuti perkataan dari Sang Guide Yesus Kristus menuju ke rumah Bapa. Kita menemukan hidup kekal damai sejahtera sejati dengan tetap membawa berkat yang diperintahkannya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, menjadi penolong ketika mengikuti arahan dan teladan dari Sang Guide sejati, yaitu Yesus Kristus. Amin.